Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Masih di era COVID-19 ini memaksa kita melakukan proses kuliah atau proses pendidikan secara daring walaupun masih di masa pandemik, dengan slogan jaga jaraknya, pakai masker, kemudian cuci tangan, tidak menghalangi kita untuk melakukan pembelajaran walaupun secara daring. Dengan demikian kita harus menjaga spirit, tetap fight, menjaga semangat juang dan melaksanakan pendidikan ini karena pendidikan sangat penting untuk hari depan yang lebih baik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Fikih Mawaris 2 sebagai pengantar untuk kuliah pada program Hukum Keluarga Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kajian atau orientasi umum tentang Fikih Mawaris 2. Di antaranya hari ini kita apa saja sih yang menjadi pembahasan dari Fikih Mawaris 2. Nanti pada pertemuan kedua, ya, untuk minggu pertama ini kita akan buat nanti pembagian silabus, nanti bisa dilihat pada deskripsi YouTube di bawah ini. Yang pertama, pada minggu kedua kita akan membuat kajian tentang kedudukan hukum waris Islam dalam tata hukum Indonesia. Di antaranya sejarah hukum waris Islam di Indonesia, kompilasi hukum Islam Indonesia sebagai regulasinya, dan yang ketiga tentunya sengketa kewarisan dan peradilan di Indonesia. Kemudian pada minggu selanjutnya kita akan membahas tentang kasus Harawain, kasus yang melibatkan antara ibu, ayah, dan suami gitu. Mohon maaf, Harawain ini melibatkan kasus ahli warisnya ibu, ayah, dan suami, atau ibu, ayah, dan istri. Nanti kita lihat definisinya, kemudian proses fikih seperti apa, penyelesaian dengan KHI seperti apa. Kemudian pada minggu berikutnya juga kita akan membahas tentang kewarisan patah titi. Ini ciri khas dari atau sistem hukum yang terdapat di Aceh pada umumnya, termasuk juga di PD. Nanti dalam artikel kita buatkan sebuah definisi patah titi, kemudian siapa saja yang menjadi ahli waris patah titi, bentuk-bentuk kewarisannya, serta mekanisme penyelesaian patah titi dalam sistem hukum Indonesia. Pada kajian Fikih Mawaris 2 juga akan dibahas tentang kewarisan anak angkat yang meliputi definisi anak angkat, dasar hukum anak angkat, dan tentunya hak-hak anak angkat serta kedudukan anak angkat dan haknya terhadap harta warisan. Berikutnya juga akan dikenakan dengan berkaitan dengan wasiat wajibah, seperti apa definisi wasiat wajibah, secara hukum wasiat wajibah, dan tentunya penerima wasiat wajibah. Ini semua nanti kita akan buatkan dalam sebuah artikel dengan cara pembagian tugas. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga akan dibahas pada sebuah kasus-kasus yang sifatnya kasus-kasus tertentu, seperti kasus kewarisan anak luar nikah, kemudian kasus kewarisan anak zina. Dalam kajian Fikih Mawaris 2 ini juga akan dibahas tentang bagaimana hukum kedudukan kewarisan khunsa atau banci, bagaimana metode penentuan indikator dari seorang ahli waris yang, mohon maaf tanda kutip, ada banci, khunsa. Kemudian bagaimana nanti proses penyelesaiannya. Untuk itu yang paling juga urgen, yang sering dilupakan oleh ahli hukum juga termasuk masyarakat, sebetulnya kapan sih sebuah harta warisan itu dibagi? Jadi setelah orang Aceh itu dalam peristiwa kematian, biasanya di Aceh itu ada mengenal istilah hari-hari penting, hari-hari sakral, seperti peringatan 7 kematian seorang yang telah meninggal dunia, kemudian ada Siplo 10 hari, kemudian ada 30, kemudian ada juga 44, ada retuh atau 100 hari maupun setahun. Itu semua disebut sebagai hari-hari yang
penting peringatan kematian di Aceh. Kemudian yang terakhir nanti pada kajian Fikih Muamalah 2 ini kita akan membahas tentang penyelesaian sengketa kewarisan, baik itu melalui mufakat di kampung, lalu itu tua kampung yang melibatkan Tengku Imum, kemudian Tengku Imum Mukim bisa jadi, Tengku Daya, itu Pak Gecik, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang disebut dengan sebagai tetua kampung. Kemudian nanti kita juga akan membahas tentang bagaimana menyelesaikan kewarisan melalui perdamaian yang disebut dengan mediasi di pengadilan atau bahkan di luar pengadilan, dan tentunya penyelesaian sengketa kewarisan melalui peradilan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar mata kuliah. Nanti silabusnya dapat di-download di deskripsi. Nanti akan saya sertakan linknya. Kemudian tetap jaga semangat, jalankan protokol kesehatan, jaga spirit untuk menjaga eksistensi kita yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Marji'ukum bil ma'as. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.